Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nida Ulhaq Faisal. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu terkait dengan Kingdom Protista. Sebelumnya, silahkan kalian bisa mengisi presensi terlebih dahulu pada Google Form yang sudah Ibu siapkan pada deskripsi di bawah. Minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri umum protista, kemudian pengklasifikasian protista, itu meliputi protista mirip tumbuhan, protista mirip hewan, dan juga protista mirip jamur. Kita juga sudah membahas mengenai protista mirip tumbuhan dan juga peranannya. Kali ini, kita akan belajar mengenai protista mirip hewan dan juga protista mirip jamur. Langsung saja. Pernahkah kalian mengalami diare atau rasa tidak nyaman pada perut? Kira-kira apa penyebabnya ya? Ya, salah satu penyebabnya adalah karena adanya infeksi pada usus yang disebabkan oleh Balantidium coli. Nah, Balantidium coli inilah yang merupakan salah satu contoh dari protista mirip hewan. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar apa ya ini? Jika kalian mengira ini adalah gambar jamur, salah, karena ini merupakan gambar protista mirip jamur. Lalu, bedanya protista mirip jamur dengan jamur sesungguhnya apa ya? Akan kita pelajari selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat mengklasifikasikan protista mirip hewan dan protista mirip jamur, serta menjelaskan peranannya dalam kehidupan. Yang kedua, peserta didik dapat membuat video klasifikasi Kingdom Protista. Nah, sebagai tugas, setelah pembelajaran ini, silahkan kalian bisa membuat video tentang klasifikasi Kingdom Protista, lalu kalian unggah ke akun media sosial kalian dan kirimkan linknya ke Ibu. Baik, sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran? Yang pertama kita akan membahas mengenai protista mirip hewan atau disebut juga dengan protozoa. Karakteristik protozoa, dia eukariotik, uniseluler, heterotrof, ada yang memiliki alat gerak dan ada juga yang tidak. Hidupnya soliter di perairan sebagai zooplankton atau menjadi parasit pada tubuh organisme lain. Reproduksinya secara seksual, yaitu melalui konjugasi atau penyatuan inti vegetatif sel dan singami atau penyatuan gamet. Dan secara aseksual, yaitu melalui pembelahan biner. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak video konjugasi dan pembelahan biner berikut.
Selanjutnya, mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya kenapa protozoa tidak masuk ke dalam bakteri. Nah, hal ini dikarenakan protozoa dan bakteri memang berbeda. Bisa dilihat pada pembedanya. Sel pada bakteri itu prokariotik, sedangkan pada protozoa eukariotik. Lalu pelindung tubuh pada bakteri itu berupa dinding sel tebal, sedangkan protozoa berupa selaput plasma tipis. Untuk bahan pelindungnya, bakteri berupa selulosa dan agak kaku. Pada protozoa berupa lipoprotein yang lentur. Untuk bentuk tubuhnya, bakteri itu cenderung tetap, sedangkan protozoa mudah berubah-ubah. Gerak pada bakteri kurang banyak, sedangkan pada protozoa umumnya banyak bergerak. Selanjutnya adalah klasifikasi protozoa. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dibedakan menjadi 4 filum, yaitu Ciliata, Rhizopoda, Flagellata, dan Sporozoa. Yang pertama, itu Ciliata, susunan tubuhnya uniseluler, alat geraknya berupa silia atau rambut getar, bisa dilihat pada gambar. Reproduksinya secara seksual yaitu melalui konjugasi dan aseksual melalui pembelahan biner. Habitatnya ada di air tawar atau air laut. Contohnya adalah Paramecium caudatum. Selanjutnya Rhizopoda, susunannya uniseluler, alat geraknya berupa pseudopodia atau kaki semu. Reproduksinya secara aseksual melalui pembelahan biner, habitatnya bisa di air laut, air tawar, tempat lembab, parasit di tubuh hewan atau manusia. Contohnya adalah Amoeba proteus. Selanjutnya adalah Flagellata, susunan tubuhnya uniseluler, alat geraknya berupa bulu cambuk atau flagel. Reproduksinya secara aseksual dengan pembelahan biner, habitatnya parasit pada tubuh hewan atau manusia. Contohnya adalah Trypanosoma brucei. Selanjutnya adalah sporozoa, susunan tubuhnya uniseluler, tidak memiliki alat gerak. Reproduksinya secara aseksual dengan pembelahan biner dan seksual secara singami. Habitatnya hidup parasit pada sel darah hewan atau manusia. Contohnya adalah Plasmodium falciparum. Selanjutnya adalah peranan menguntungkan dari protozoa. Yang pertama adalah foraminifera atau Globigerina sp. Bermanfaat fosilnya untuk penanda atau marker umur batuan sedimen dan sebagai petunjuk pencarian sumber minyak bumi. Lalu ada Radiolaria, itu contohnya Colosphaera sp dan Acanthometron sp. Endapan cangkang atau lumpur radiolaria ini dapat digunakan sebagai bahan penggosok dan juga bahan peledak. Sedangkan peranan merugikan protozoa, seperti yang sudah disebutkan tadi, ada Balanthadium coli, yang merupakan parasit di usus besar yang dapat menyebabkan diare balantidiasis pada hewan ternak dan manusia. Lalu ada Entamoeba yang dapat menyebabkan kerusakan gigi dan gusi. Ada Trypanosoma brucei yang dapat menyebabkan penyakit tidur, di mana Trypanosoma brucei ini disebarkan oleh lalat TT Glossina palpalis. Lalu ada Plasmodium falciparum yang dapat menyebabkan penyakit malaria tropicana, Plasmodium vivax yang dapat menyebabkan penyakit malaria tertiana, Plasmodium oval yang dapat menyebabkan penyakit malaria yang gejalanya mirip dengan malaria tertiana.
dan juga Plasmodium malariae yang dapat menyebabkan penyakit malaria kuartana. Selanjutnya adalah protista mirip jamur. Karakteristik protista mirip jamur meliputi eukariotik, uniseluler atau multiseluler, selnya memiliki inti lebih dari satu atau senositik, heterotrof karena tidak memiliki klorofil, dapat menghasilkan spora, reproduksinya secara seksual melalui singami, dan aseksual dengan pembentukan spora. Lalu bagaimana persamaan dan perbedaan antara protista mirip jamur dengan jamur sesungguhnya? Persamaannya adalah sama-sama eukariotik, heterotrof, dan dapat menghasilkan spora. Sedangkan perbedaannya, pada protista mirip jamur, dia tidak memiliki dinding sel dan zigotnya memiliki flagel sehingga dapat bergerak secara amoeboid. Sedangkan pada jamur sesungguhnya, dia sudah memiliki dinding sel, yaitu berupa zat kitin, dan zigotnya tidak memiliki flagel. Klasifikasi protista mirip jamur dibedakan menjadi 3, yaitu Myxomycota, Acrassiomycota, dan Oomycota. Myxomycota susunannya uniseluler atau multiseluler. Disebut juga protista mirip jamur lendir yang tidak bersekat. Bersifat heterotrof fagosit karena pada fase plasmodiumnya, protista Myxomycota ini memperoleh makanannya dengan cara menjulurkan pseudopodianya ke arah makanan dan kemudian makanan tersebut ditelannya secara fagositosis. Reproduksi Myxomycota ini secara aseksual dengan membentuk spora dan secara seksual dengan singami sel amoeboid. Habitatnya pada batang kayu yang membusuk, sampah, tempat lembab, dan sebagainya. Contohnya adalah Didymium iridis dan Pisarum sp. Selanjutnya adalah Acrassiomycota. Susunan tubuhnya uniseluler atau multiseluler, disebut juga protista mirip jamur lendir yang bersekat. Memiliki fase soliter dan agregat, karena fase makan Acrassiomycota ini berupa sel-sel yang hidup soliter, tetapi setelah makanannya habis, sel-sel tersebut akan membentuk agregat atau koloni dalam suatu unit. Reproduksinya aseksual dengan membentuk tubuh buah atau fruiting body, dan seksual melalui singami sel amoeboid. Habitatnya batang kayu membusuk, sampah, tempat lembab, dan sebagainya. Contohnya adalah Polyspondylum sp dan Dictyostelium sp. Lalu ada Oomycota. Susunan tubuhnya uniseluler atau multiseluler. Hifanya bercabang, bersekat, dan memiliki banyak inti atau senositik. Bersifat heterotrof saprofit, karena Oomycota ini hidup secara heterotrof dengan cara menguraikan organisme lain yang sudah mati atau saproba. Reproduksinya secara aseksual dengan pembentukan spora dan secara seksual dengan singami. Habitatnya pada tanah basah atau parasit pada tumbuhan. Contohnya adalah Saprolegnia sp dan Phytophthora nicotianae. Peranan menguntungkan dari protista mirip jamur ada Pisarium sp dan Saprolegnia sp yang bermanfaat sebagai pengurai. Lalu peranan yang merugikan contohnya ada Saprolegnia parasitica, di mana dapat menyebabkan parasit pada ikan
yang dapat membuat kematian ikan air tawar. Ada juga Phytophthora sp yang dapat menyebabkan penyakit leaf blight yang menyerang tanaman budidaya seperti kentang, tomat, kelapa, tembakau, kedelai, dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Jadi, simpulan pembelajaran hari ini adalah protista itu dibedakan berdasarkan kemiripannya, yaitu protista mirip jamur, protista mirip hewan, dan protista mirip tumbuhan. Protista mirip jamur terdiri dari 3 filum, meliputi Myxomycota, Acrasiomycota, dan Oomycota. Protista mirip hewan terdiri dari 4 filum, meliputi Rhizopoda, Ciliata, Sporozoa, dan Flagellata. Lalu protista mirip tumbuhan terdiri dari 6 filum, meliputi Chlorophyta, Chrysophyta, Euglenophyta, Pyrophyta, Phaeophyta, dan Rhodophyta, di mana masing-masing protista tersebut memiliki peranan, baik itu yang menguntungkan maupun yang merugikan bagi kehidupan manusia. Sampai di sini dulu, jangan lupa belajar dan kerjakan tugasnya ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis pada kolom komentar di bawah atau kalian kirim di grup WhatsApp. Cukup sekian, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.